Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Salva dengan NIM 2120067. Dalam video ini saya akan memaparkan beberapa hal. Yang pertama, mengapa TQM penting dipelajari. TQM penting dipelajari karena memiliki banyak manfaatnya bagi pelanggan, institusi maupun bagi staf organisasi. Manfaat bagi pelanggan antara lain sedikit atau bahkan tidak memiliki masalah dengan produk atau pelayanan. Yang kedua, kepedulian terhadap pelanggan lebih baik atau pelanggan lebih diperhatikan. Dan yang ketiga, kepuasan pelanggan terjamin. Sedangkan manfaat TQM bagi institusi antara lain yang pertama terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan. Yang kedua, ada staf lebih termotivasi. Yang ketiga, produktivitas meningkat. Yang keempat, biaya turun. Yang kelima, produk cacat berkurang. Dan yang keenam, permasalahan cepat diselesaikan dengan cepat. Dan manfaat TQM bagi staf organisasi yaitu yang pertama ada pemberdayaan, yang kedua ada lebih terlatih dan berkemampuan, yang ketiga lebih dihargai dan diakui. Dan selanjutnya yaitu sejarah TQM. Sejarah TQM bermula dari pendekatan W. Edwards Deming terhadap manajemen. Pendekatan ini diperkenalkan ke dalam industri Jepang di tahun 1950 dengan banyak keberhasilan. Implementasi TQM di Barat selama tahun 1980-an tidak pernah cukup efektif. Abad ke-21 menawarkan berbagai tantangan baru, tapi daya tarik TQM tetap kuat. Variasi pada metodologi TQM adalah perbaikan atau peningkatan berkelanjutan, manajemen just time, dan pendekatan Kanban. Semua metodologi ini terfokus pada penyediaan kualitas barang dan jasa. Semua pelanggan terfokus dan produksi dioptimalkan melalui kerja tim, kepemimpinan, dan pengukuran statistik. Fokus utama Total Quality Management atau TQM dan pendekatan terkait berada atau terfokus pada pelanggan. Pelanggan adalah alasan untuk sebuah bisnis tetap ada, dan dengan mengarahkan prinsip setiap operasi bisnis terhadap hasil pelanggan dalam hal produk yang berkualitas dan tingkat cacat yang rendah. Tidak terlepas dari dunia kesehatan, terselenggaranya pelayanan kesehatan yang lebih bermutu dan merata untuk seluruh masyarakat merupakan keinginan yang menjadi landasan pelaksanaan pembangunan kesehatan di Indonesia. Pembangunan kesehatan di Indonesia selama beberapa dekade yang lalu harus diakui relatif berhasil, terutama pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan yang telah menyentuh sebagian besar wilayah kecamatan dan pedesaan. Namun keberhasilan yang sudah dicapai belum dapat menuntaskan problem kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Bahkan sebaliknya, tantangan sektor kesehatan cenderung semakin meningkat. Terlihat Total Quality Management atau TQM ini berjalan tidak selalu di atas angin. Ada saat TQM itu baik dan ada pula di luar dari rencana. Oleh karena itu,
Saya akan membahas sejarah dan perkembangan yang terjadi terkait tentang TQM. TQM bermula di Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua ketika ahli statistik Amerika Serikat W. Edward Deming menolong para insinyur dan teknisi untuk menggunakan teori statistik untuk memperbaiki kualitas produksi. Setelah perang, teorinya banyak diremehkan oleh perusahaan Amerika. Kemudian Deming pergi ke Jepang, di mana dia mengajarkan pemimpin bisnis top pada statistical quality control, mengajarkan mereka dapat membangun negaranya jika mengikuti nasihatnya. TQM muncul sebagai respon pada kesulitan membaurkan pendekatan kualitas teknis dengan tenaga kerja yang berkembang pesat tak terlihat atau semi terlatih saat dan setelah Perang Dunia Kedua. Meskipun banyak dari ide tersebut berawal di Amerika Serikat, namun sebagian besar perusahaan Jepanglah yang mengimplementasikannya dan memperbaikinya dari 1950-an, seperti halnya pendekatan kualitas teknis. TQM juga menekankan pada pentingnya input, namun mengembangkannya dari kompetensi teknis ke juga termasuk pentingnya motivasi orang dan kemampuannya untuk bekerja dalam tim dalam rangka memecahkan persoalan. Sebagai tambahan, TQM berfokus pada pentingnya proses bisnis yang baik, terutama satu pola yang mengurangi hambatan dari batasan internal dan mengerti kebutuhan detail pelanggan sehingga kebutuhan mereka dapat sepenuhnya tercapai. Keperluan ini sejauh ini mencapai tahap di mana TQM menjadi pemikiran terbaik sebagai filosofi manajemen umum daripada pendekatan tertentu untuk kualitas. Dalil TQM telah digunakan oleh European Foundation for Quality Management (EFQM) yang dimodelkan pada penghargaan Malcolm Baldrige Quality Award (MBQA) dari AS dan pendahulunya Deming Prize di Jepang. Evolusi gerakan TQM dimulai dari masa studi waktu dan gerak oleh Bapak Manajemen Ilmiah Frederick Taylor pada tahun 1920 dengan mengangkat aspek yang paling fundamental dari manajemen ilmiah, yaitu adanya pemisahan antara perencanaan dan pelaksanaan. Landasan TQM adalah Statistical Process Control atau SPC yang merupakan model manajemen manufaktur yang pertama-tama diperkenalkan oleh Edward Deming dan Joseph Juren yang sesudah Perang Dunia II guna membantu bangsa Jepang membangun kembali infrastruktur negaranya. Ajaran Deming dan Juren itu berkembang terus hingga kemudian dinamakan TQM oleh US Navy pada tahun 1985. Kita ketahui bahwa TQM terus mengalami evolusi menjadi semakin matang dan mengalami diversifikasi untuk aplikasi di bidang manufaktur, industri jasa, kesehatan, dan dewasa ini juga di bidang pendidikan. Oleh karena itu, mengikuti ajaran Deming, Juren, dan Philip Crosby dalam mengimplementasikan TQM memang perlu, tetapi belumlah cukup. Sebab TQM terus mengalami evolusi, maka untuk menghayati state of the art TQM perlu diketahui juga kontribusi bidang manajemen dan organizational effectiveness dalam membangun TQM sebagai dimensi yang lain. Kontribusi bidang tersebut merupakan satu dimensi tersendiri yang dapat disebut akar TQM. Antara lain terdiri dari Group Dynamics, Organization Development, Audit, Socio-Technical System, dan lain-lain.
TQM yang dikenal sekarang ini banyak berbeda tekniknya dengan apa yang dikembangkan di Jepang pada tahun 1950-an. Dan yang pertama-tama dikembangkan di Amerika pada tahun 1980-an. Penerapan TQM di berbagai bidang membutuhkan kerangka sendiri dalam manajemen kualitas. Dan perihal yang ketiga adalah siapa 5 ahli TQM di Indonesia. Yang pertama ada Walter Andrew Suhort, W. Edward Deming, Javad Juran, Arman Vergenboom, dan Dr. Khairu Itsukama. Dan yang keempat ada materi TQM apa yang kamu sudah kuasai. Materi yang sudah saya ketahui, yang pertama ada konsep dasar manajemen mutu dalam pendidikan Islam. Dalam materi ini membahas apa itu konsep dasar manajemen, apa itu konsep dasar mutu, apa itu konsep dasar manajemen mutu, dan apa itu konsep dasar pendidikan Islam. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada konsep dasar manajemen. Konsep dasar manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dan yang pengertian dari konsep dasar mutu yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga tingkat kualitas yang diinginkan oleh perusahaan. Tindakan ini mencakup rangkaian aktivitas lain seperti menentukan standar kualitas, peraturan yang diperlukan, dan aspek lain yang dapat menentukan kualitas produk dan jasa. Dan pengertian yang konsep dasar manajemen mutu yaitu cara mengelola seluruh sumber daya pendidikan agar menghasilkan layanan pendidikan yang sesuai atau bahkan melampaui kebutuhan pelanggan. Dan pengertian dari konsep dasar pendidikan Islam yaitu mengenai nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tujuan pendidikan dalam Islam. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengembangkan potensi-potensi intelektual, spiritual, dan sosialnya secara seimbang. Konsep dasar pendidikan Islam terdapat dalam berbagai perspektif. Dan materi yang kedua yaitu prosedur manajemen mutu dari beberapa tokoh. Yang pertama ada dari tokoh Walter Andrew Suhort. Walter Andrew Suhort mendefinisikan manajemen mutu sebagai on target with minimum variance, atau diterjemahkan menjadi kesesuaian dengan sasaran, target, atau desain spesifikasi dengan penyimpangan minimum. Yang kedua yaitu langkah-langkah PDCA menurut Suhort yaitu plan, perencanaan, pelaksanaan, cek, evaluasi, tindak lanjut. Prosedur manajemen mutu menurut W. Edward Deming. Menurut Edward Deming, masalah mutu terletak pada masalah manajemen. Dalam hal ini mutu dihadapkan pada lembaga pendidikan harus membuat dari hal-hal yang berkaitan dengan manajemen.
Yang ketiga yaitu prosedur manajemen mutu menurut Joseph Juran. Joseph Juran menggunakan pendekatan manajemen mutu, manajemen strategi, quality management, yakni sebuah proses yang didasarkan pada staf pada tingkat yang berbeda yang memberi kontribusi unik terhadap peningkatan mutu. Pimpinan lembaga memiliki pandangan strategis tentang organisasi atau lembaga, wakil pimpinan memiliki pandangan operasional tentang mutu, dan para guru memiliki tanggung jawab terhadap kontrol mutu. SQM, Strategic Quality Management, cocok diterapkan dalam konteks pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan prosedur manajemen mutu menurut Arman V. Feigenbaum adalah kepuasan ke pelanggan sepenuhnya, full customer satisfaction. Suatu produk dianggap bermutu apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan harapan konsumen atas produk yang dihasilkan. Dan yang terakhir, prosedur manajemen mutu menurut Dr. Kaoru Ishikawa menyatakan bahwa mutu adalah kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, setiap bagian dalam proses organisasi memiliki pelanggan yang disebut dengan pelanggan internal. Kepuasan pelanggan internal berdampak pada kepuasan pelanggan organisasi. Prosedur manajemen mutu menurut Philip B. Crosby. Menurut Philip B. Crosby, mutu ialah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang diisyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan standar atau kriteria mutu yang telah ditentukan. Standar mutu tersebut meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi. Philip B. Crosby menyatakan bahwa sebuah langkah sistematis untuk mewujudkan mutu akan menghasilkan mutu yang baik. Sedangkan mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun tertentu. Dan yang terakhir yaitu prosedur manajemen mutu menurut Genichi Taguchi, yaitu ada 3 metode. Yang pertama merancang sistem, yang kedua merancang parameter, yang ketiga merancang toleransi. Dan materi TGM yang sudah saya ketahui yang ketiga yaitu pendekatan dalam manajemen mutu. Dalam pendekatan ini terdapat 3 hal. Yang pertama manajemen karakter, yang kedua manajemen mutu total, yang ketiga total quality. Dan materi keempat yang saya ketahui yaitu konsep TGM. Konsep TGM meliputi dari definisi, sejarah perkembangan, latar belakang, perbedaan TGM dengan metode lainnya, prinsip TGM, unsur pokok TGM, dan materi yang kelima ada fokus pada pelanggan. Maksud dari fokus pada pelanggan ini yaitu fokus pada pelanggan. Yang dibahas di sini ada konsep pelanggan.